Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan memperlihatkan bagaimana melakukan pemberkasan arsip aktif terhadap arsip-arsip digital menggunakan bantuan aplikasi bidang kearsipan. Aplikasi aplikasi kearsipan yang saya gunakan pada contoh kali ini adalah menggunakan aplikasi yang disebut dengan nama Sistem Informasi Manajemen Arsip atau disingkat dengan SIM-Arsip. Bapak Ibu bisa melakukan pemberkasan arsip-arsip digital dengan berbagai cara dan bantuan aplikasi atau software lainnya. Pertama-tama saya akan masuk ke aplikasi menggunakan username dan password seperti berikut. Hal pertama yang harus tersedia dalam bantuan software atau aplikasi kearsipan apapun, maka harus sudah tersedia klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip yang berlaku. Pada aplikasi ini sudah ada KA dan JRA yang sudah tersedia dalam database aplikasi ini, dan itu bisa dilihat dalam menu registrasi submenu KA, JRA, dan SKKA. Ini adalah contoh klasifikasi dan JRA yang ada dalam database ini. Langkah kedua, tentu saja sebelum menyimpan arsip dalam kelompoknya masing-masing, maka kita harus menyiapkan berkas atau folder untuk menyimpan arsip tersebut. Dalam aplikasi ini dibantu melalui menu registrasi, submenu berkas. Pada menu ini kita bisa menambahkan nama-nama berkas yang mungkin tercipta selama proses penciptaan arsip. Ini adalah contoh-contoh nama berkas yang pernah di-entry dalam database ini. Saya akan membuat sebuah contoh berkas pada kasus demo kali ini, yaitu tentang berkas kelompok arsip cuti mahasiswa. Saya akan mulai dengan mengklik tombol Add. Langkah yang pertama adalah diminta memasukkan nomor berkas. Dalam contoh ini misalkan saya akan menuliskan berkas nomor 200. Langkah yang kedua menentukan klasifikasi arsip yang sesuai dengan isi berkasnya. Katakanlah klasifikasi arsip yang sesuai tersebut, kelompok primernya masuk ke dalam kemahasiswaan. Kemudian klasifikasi sekundernya masuk ke dalam status mahasiswa. Dan klasifikasi tersiernya masuk pada cuti mahasiswa atau dispensasi. Maka secara otomatis aplikasi ini akan menampilkan deskripsi jenis arsip apa saja yang cocok dan masuk ke dalam klasifikasi arsip yang sudah dipilih tadi. Juga akan muncul masa retensi aktifnya, masa retensi inaktif, serta jenis retensi arsip yang lainnya. Kita tinggal menambahkan atribut-atribut yang lainnya. Yang pertama, uraian informasi berkas. Contohnya saya akan isi dengan mahasiswa cuti 2021. Kurun waktunya, katakanlah saya contoh dalam kasus ini 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Lalu lokasi berkas fisiknya, misalnya saya akan pilih ini. Tanggal close-nya, contohnya misalkan 1 Januari 2021, demikian juga tanggal mulai retensi aktifnya. Kemudian tanggal retensi inaktifnya kapan, itu ditentukan dengan cara menjumlahkan tanggal retensi aktif ditambah dengan masa retensi aktif. Kebetulan dalam contoh kasus ini retensi aktifnya adalah 2 tahun, maka saya akan menambahkan 2021 dengan 2 sehingga 1 Januari 2023. Sudah selesai, kemudian saya klik tombol save, maka nanti akan muncul satu baris atau record baru sesuai yang tadi kita entrykan. Langkah ketiga, setelah berkas tercipta, maka kita melakukan registrasi terhadap arsip yang tercipta, baik arsip yang diterima ataupun arsip yang dibuat. Saya akan contoh melakukan registrasi arsip untuk disimpan dalam berkas yang tadi sudah saya buat di langkah sebelumnya. Namun sebelumnya, saya akan memperlihatkan dahulu tempat menyimpan file arsip yang diupload pada Windows Explorer berikut ini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini file-file yang nanti saya upload dalam contoh kasus demo kali ini akan disimpan di sini. Sekarang terlihat ada 7 folder di sini, maka setelah nanti dicoba akan tambah satu folder yaitu KM kemahasiswaan sesuai dengan klasifikasi yang sudah kita tentukan. Baik, saya akan kembali ke aplikasi untuk membuat satu contoh data registrasi arsip yang tercipta. Karena pembuatan surat cuti mahasiswa akan dilakukan bila ada permohonan, maka saya akan mulai dengan contoh upload surat permohonan dalam submenu penerimaan arsip. Saya klik tombol add, misalkan surat permohonan itu mempunyai nomor seperti ini, dengan tanggal surat misalkan 1 Desember,
Kemudian tahun berkasnya 2021, nama berkasnya kita akan pilih contoh nama berkas yang tadi sudah kita buat. Lalu uraian informasinya, misalkan usulan cuti atas nama Alivia Audina. Lalu isi suratnya, misalkan semester ganjil 2021-2022. Jumlah lembarnya misalkan katakanlah ada 2 lembar. Kemudian sumbernya misalkan dari Departemen Statistika. Tanggal terimanya misalkan seperti ini. Lalu kita pilih file surat usulan cuti tersebut. Saya sudah bersediakan contoh misalkan seperti ini. Kemudian saya klik save. Maka nanti akan muncul satu baris baru atau satu record baru yang disebut dengan isian perihalnya usulan cuti mahasiswa atas nama Alivia Audinia. Saya coba lihat dulu isi filenya apakah sudah ada. Ya, sudah ada. Ini contohnya, kita balik lagi. Nah, Bapak Ibu, dari hasil proses upload arsip tadi, maka di Windows Explorer, arsip tersebut akan disimpan sesuai dengan klasifikasi yang sudah dipilih. Kita lihat ke foldernya. Nah, Bapak Ibu, tadi di sini ada 7 folder, sekarang ada muncul satu folder tambahan, yaitu KM Kemahasiswaan. Sesuai dengan klasifikasi yang dipilih pada pembuatan berkas. Kita akan lihat isi dari folder ini seperti apa. Ada satu folder namanya KM.00 status mahasiswa. Ini menyatakan level klasifikasi sekunder yang dipilih pada nama berkas. Di dalamnya ada subfolder lagi namanya KM.00.01 cuti mahasiswa. Ini sesuai dengan klasifikasi tersier yang dipilih dalam nama berkas. Kemudian di dalamnya ada nama folder nama berkas mahasiswa cuti 2021. Dan di dalamnya lagi akan muncul satu file sesuai file yang tadi sudah kita upload. Jadi dengan demikian semua file yang diupload pada aplikasi ini akan memberkas sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Saya akan kembali ke aplikasi. Kali ini kita akan coba upload satu arsip lagi, yaitu ke registrasi pembuatan arsip. Saya contohkan misalkan seperti ini. Misalkan nomor suratnya, ini contoh saja Bapak Ibu ya, misalkan seperti ini, tanggal surat misalkan tanggal 3 Desember, lalu tahun berkasnya sama 2021, nama berkasnya karena ini tentang mahasiswa cuti tahun 2021, saya pilih nama berkasnya mahasiswa cuti 2021. Kemudian uraian informasinya, misalkan surat cuti atas nama Alivia Audina semester ganjil 2021-2022. Oke, isi surat ini bisa diisi dengan detail, lebih jelas dan rinci. Misalkan saya contohnya sama, jumlah lembar misalkan 1 lembar, pendatangan misalkan dekan. Lalu saya upload filenya, saya sudah siapkan juga dalam contoh kasus ini, misalkan ini. Lalu saya klik save. Nah, proses yang kedua ini juga sama. Jadi dia akan menyimpan file yang diupload tadi ke dalam folder yang kelompok berkas yang dia gunakan. Kita akan lihat di folder KM Kemahasiswaan tadi, harusnya ada muncul satu file baru yang tadi kita upload. Nah, sekarang jadi di sini ada 2 file. Jadi dari aplikasi ini sudah tercipta pengelompokan arsip digitalnya disimpan dalam folder sesuai klasifikasi arsipnya. Output yang kedua adalah menampilkan daftar arsip aktif, dan itu bisa dilihat di dalam menu laporan, submenu daftar arsip aktif. Kita akan coba, di sini akan terdapat muncul nama-nama berkas yang sudah diciptakan, tapi dalam contoh kasus ini saya akan hanya menampilkan contoh kasus kita aja supaya lebih cepat prosesnya. Itu mahasiswa cuti 2021. Saya klik export data. Maka akan diproses pembuatan daftar arsip aktif dan akan dibuatkan dalam format file Excel. Di dalam file tersebut akan terdiri dari 2 sheet. Dan di sini sudah muncul, kita akan download hasil filenya. Saya open.
Oke, di dalam file Excel ini tadi ada dua sheet yang dibuat, yaitu daftar berkas dan daftar isi berkas. Dan ini adalah contoh hasilnya. Karena tadi saya filter cuma satu berkas saja, maka di sini hanya muncul satu data saja. Ini nomor berkasnya sesuai dengan yang tadi saya enter, yaitu nomor berkas 200, kemudian klasifikasinya, nama uraian berkas, kurun waktu, jumlah, dan kolom keterangan SKKA sampai ke belakang, masa retensi aktif. Ini secara otomatis akan mengikuti klasifikasi yang dipilih. Nah, di dalam berkas ini ada arsip apa saja, itu ada di yang kedua, yaitu isi berkas. Di sini ada rinciannya bahwa di berkas nomor 200 ternyata ada dua arsip. Ini sesuai dengan contoh yang tadi kita buat, upload dua file. Yang pertama adalah usulan cuti mahasiswanya, sedangkan yang kedua adalah surat cuti mahasiswa tersebut. Jadi dari aplikasi demo yang sudah saya tampilkan akan dua output yang dihasilkan, yaitu daftar AC aktif secara otomatis tanpa harus membuat secara manual, dan yang kedua arsip-arsip digital yang diupload juga disimpan dalam folder-folder sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.